Oke, kali ini kita membahas eh, program akuntansi yang bernama Zahir, ya. Nah, di sini sobat akuntansi, kita program akuntansi yang kita pakai adalah Zahir, sistem standar pendidikan sistem versi 5, yaitu yang edisi gratis. Nah, kalau misalnya sobat akuntansi belum ada, boleh kalian download, ya, banyak di Google juga banyak. Nah, jadi caranya kalian double klik program Zahir sistem ini, ya, atau kalau misalnya nggak ketemu, kalian cari di klik start, ya, klik start, nanti pilih Zahir, ya, klik Zahir kalau misalnya tidak ada di desktop. Nah, setelah kita double klik, kita tunggu, ya, kita tunggu beberapa saat karena kapasitas program Zahir ini agak terlalu berat, jadi dia muncul, ya, jadi agak membutuhkan waktu yang agak lama, ya, untuk membuka program Zahir ini. Nah, di sini saya akan membahas program Zahir ini beserta contoh soal atau contoh kasus perusahaan dagang. Oke. Ini di sini IP Komputer itu adalah salah satu perusahaan dagang yang menjual laptop. Nah, jadi di sini contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual laptop. Nah, perusahaan ini berdiri pada Juli 2020 dan baru melakukan pencatatan dengan program Zahir Accounting pada bulan Januari 2021. Jadi sebelumnya perusahaan ini menggunakan pembukuan yang manual, ya. Nah, semenjak tahun 2021, yaitu bulan Januari 2021, perusahaan ini menggunakan atau membeli program Zahir Accounting. Nah, di sini data-datanya, nama perusahaan IP Komputer, alamatnya ada di sini, bulan datanya kita pakai yang Januari 2021 karena perusahaan ini membeli programnya pada bulan Januari 2021. Oke, kita langsung aja ke program Zahirnya. Ya, jadi caranya kita membuat data baru. Nah, nama perusahaannya kita lihat di sini, ini IP Komputer, ya. Kita ketikkan IP Komputer, alamatnya di Jalan Sultan Agung nomor 18, Jalan Sultan Agung nomor 18, ya, kotanya Jakarta, ya, boleh kalian terserah, ya, negaranya Indonesia, kode posnya 36120 6120, ya, klik lanjutkan, ya. Nah, di sini bulan datanya Januari 2021, jadi di sini bulannya, periode akuntansinya bulan Januari tahun 2021. Nah, tutup bukunya tetap pada akhir tahun, yaitu pada bulan Desember. Nah, di sini tetap kalian checklist buat chart of account standar, terus lokasi dan nama filenya kalian pilih, ya, pilih tempat penyimpanannya di mana, ya. Kalau saya di sini, ya, jadi cara untuk membuat file name-nya adalah, ya, bintangnya dihapus, ganti nama IP Komputer. Oke, IP Komputer, ya. Oke, perusahaannya IP Komputer. Oke, di sini karena sudah ada saya buat, jadi saya tambahkan 2021 saja. Kenapa kita membuat file name dulu? Karena berbeda dengan file Microsoft Word atau Microsoft Excel, itu kita membuat pekerjaan dulu. Kalau ini enggak, kita membuat database dulu atau membuat file name, ya, baru memulai pekerjaan. Oke, ini langsung lanjut aja, kita klik save, ya, dia langsung muncul, klik lanjutkan, ya, klik proses. Jadi, nah, bidang usahanya, karena ini tadi perusahaan dagang, ya, perusahaan dagang, kalian pilih bidang usahanya perdagangan umum, ya. Di sini pilih perdagangan umum. Kalau sudah, klik lanjutkan,
Ya, Anda telah memilih bidang usaha perangkat umum, melanjutkan proses, jawab yes. Oke, ini mata uang Indonesia, rupiah. Oke, kalau sudah klik tombol selesai. Oke, nah jika sudah selesai, ya jadi kita baca terlebih dahulu bahwa kebijakan perusahaan itu menetapkan cadangan kerugian piutang besar 5%, ya menggunakan PPN 10%, ya terus termin pembayaran 3/10 N/30, ya PPN 10% dan sebagainya. Jadi langkah pertama adalah kita membuat data akun baru, ya data akun baru. Nah, cara membuat data akun baru ya pilih data-data, pilih data rekening. Nah, di sini adalah daftar-daftar akun, ya. Jadi kita tambahkan data akun baru, ya. Jadi klik baru di sebelah kanan bawah, atau mungkin di komputer kalian bisa kadang di kanan sebelah kiri bawah di sini, ya. Cari aja klik baru. Kalau sudah klasifikasinya adalah bank, subklasifikasinya bank, kalian bikin bank, ya kodenya 12011 dengan nama bank BTN, bank BTN. Nah, untuk klasifikasi bank dan kas ini wajib di checklist kas dan banknya. Oke, kalau mau kalian isi data banknya di sini boleh, nomor rekeningnya, alamat banknya di mana, kotanya mana, telepon dan sebagainya boleh diisi. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, tapi lebih baik diisi ya. Oke, kalau sudah klik rekam. Nanti muncul di sini kode yang kita inputkan bank BTN 12011. Jadi kita inputkan semuanya. Ya, BID BRI 15021. Klik tombol baru. Ya, klasifikasinya adalah biaya dibayar di muka. Cari di sini biaya dibayar di muka. Kodenya 15021. Sewa dibayar di muka. Klik sewa dibayar di muka. Oke, ini nggak perlu di checklist karena bukan kas atau bank klasifikasinya. Klik rekam. Oke, biaya operasional. Klik baru. Cari di sini biaya operasional. Kodenya 6061, beban kebersihan dan keamanan. Beban kebersihan dan keamanan. Oke, klik rekam. Klik baru lagi. Ya. Biaya operasional, beban sewa. Oke, beban sewa. Oke, klik tombol rekam. Oke. Nah, setelah itu di sini di soalnya ada edit akun baru, yaitu piutang usaha. Ya, cara mengeditnya adalah cari dulu piutang usaha. Kita lihat piutang usaha kodenya 13020. Ya, diklik terlebih dahulu. Ya, cara mengedit, klik dulu akun yang mau diedit. Ya, kalau sudah klik edit. Nah, nanti ada pernyataan ini tidak disarankan untuk diubah, kita okekan aja. Nah, nanti diganti dengan piutang dagang. Oke, piutang dagang. Kodenya 13020. Oke ya, kita jawab. Oke, klik rekam. Terus begitu seterusnya. Persediaan 1 di sini kodenya 14010 diubah menjadi persediaan laptop. Klik edit. Ya, okekan persediaan laptop. Klik rekam. Ya, terus hutang usaha 21020, hutang dagang 21020. Oke, diedit menjadi hutang dagang. Rekam. Oke, penjualan produk 1 4010. Oke, penjualan produk 1 kita edit. Oke kan, diganti dengan penjualan laptop. Penjualan laptop. Oke, klik rekam. Oke, terus
penjualan produk 2, retur penjualan laptop 41020. Oke, klik retur penjualan laptop. Oke, klik rekam. Terus potongan penjualan 41070, jadi potongan penjualan laptop. Di sini kita edit potongan penjualan laptop. Oke, klik rekam. Biaya 1 51010 diedit dengan ya HPP laptop. Oke, kita merekam. Oke, potongan pembelian 51070, potongan pembelian laptop 51070, edit potongan pembelian laptop. Oke ya. Nah, setelah itu kita inputkan data perusahaan. Nah, data perusahaan kita inputkan. Ini sebelum itu kita klik tombol selesai terlebih dahulu. Nah, untuk menginputkan data-data perusahaan ini, kita klik data nama alamat. Ya. Nah, di sini nanti kan kita isikan data-data perusahaan ini. Jadi caranya sama, klik tombol baru di posisi sini, baru edit hapus, atau di tombol bawah di sini, kadang dia muncul di sebelah kiri bawah. Baru, ya ID-nya adalah C01, namanya toko smart komputer, tipenya adalah customer, ya, jenisnya company. Oke, alamatnya Jalan Slamet Riyadi. Alamatnya di sini, klik di sini, Jalan Slamet Riyadi. Oke, kalau sudah klik rekam, ya muncul C01 toko smart komputer. Ya, jadi begitu seterusnya. Ya, kalian inputkan sini semuanya. Ya, klik tombol baru C02 toko dunia komputer, tipenya customer company. Nah, jadi kalau kalian mau mengisikan lebih lengkap, telepon, fax, ya jabatan dan semuanya itu boleh diisi di sini. Alamatnya Jalan Bougainville. Oke, klik aja baru, dia langsung muncul. Ya, dia langsung muncul sendiri. Kalau kita baru, jangan khawatir. Ya, dia langsung merekam sendiri. Atau mau kita klik satu-satu rekam boleh juga. Edit C03, misalnya pelanggan umum, tipenya customer, jenisnya personal. Oke, klik tombol baru aja langsung, nanti tersimpan. V01, tipenya PT11 komputer. Ya, tipenya vendor. Oke, company Jalan Orang Kaya Pingai, alamatnya Jalan Orang Kaya Pingai. Oke, klik baru. V02, PT Tunas Abadi, vendor company Jalan Patimura, alamatnya Jalan Patimura. Oke, klik baru. E01, namanya adalah Ayu. Nah, Ayu di sini saya akan tambahkan, dia khusus untuk nanti khusus penjualan dan pembelian. Ya, ini kita aja Ayu. Tipenya adalah employee atau karyawan. Oke, sudah. Ya, tipenya general, klik baru. Terus E02, Lina. Nah, jadi Lina ini khusus untuk bendahara. Ya, oke, employee, klik baru. Terus E03,
pemilik perusahaan. Oke, klik baru. Terus O01, sorry, O01 umum, ya, bagian umum. Ini order. Oke, personal, tipe jenisnya. Oke, kalau sudah klik rekam, nanti dia muncul semua yang sudah kita inputkan tadi. Oke, sudah selesai. Nah, jadi kalau sudah, klik tombol selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menginputkan saldo awal akun. Nah, kenapa kita inputkan saldo awal akun? Karena di sini perusahaan ini tadi sudah berdiri di bulan Juli 2020 dan mereka pasti udah ada pencatatan akuntansi. Nah, jadi laporan keuangannya kita inputkan ke dalam program, ya. Nah, jadi cara menginputkan saldo awal akunnya adalah klik setting, saldo awal, pilih saldo awal akun. Nah, di sini jenis akunnya kita inputkan. Contoh kas 20 juta. Di sini kas 20 juta. Tanpa ada koma atau titik. Tinggal tombol tab aja dan pastikan nanti di sini ada muncul nilai sebesar 20 juta akun sementaranya. Oke, kas, terus bank BTN 15 juta. Piutang dagang 20 juta. Terus cadangan kerugian piutang 1 juta. Kasih min 1 juta. Oke, terus persediaan laptop 43 juta. Sewa dibayar muka 3 juta. Oke, kendaraan 105 juta. Kendaraan 105. Oke. Akumulasi penyusutannya adalah min 5 juta. Min 5 468 468 50. Oke, ya. Terus kita ke pasifa, hutang dagang 45 juta. Oke, hutang dagang. Oke, di sini hutang dagang 45 juta. Hutang bank 75 juta. Hutang bank 75 juta. Modal setor 50 juta. Oke, laba ditahannya 29.531.250. 29.531.250. Oke, teman-teman. Nah, jadi gini ya, sobat akuntansi, kalian lihat setelah kita menginput ini kan sudah kita inputkan semua. Setelah kalian menginputkan saldo awal ini, pastikan nilai sebesarnya di sini adalah 0. Jika belum 0 ya, atau berarti ada inputan yang salah atau yang belum diinput. Nah, pastikan juga historical balance ini 0 ya. Ya, jadi historical balance 0. Jadi kalian kalau misalnya rupanya ada yang salah, kalian rekam dulu. Dia udah walaupun di sini ada selisih, dia otomatis nanti larinya ke historical balancing. Ya, larikan ke historical balancing karena ini otomatis dia menyeimbangkan, tapi ini salah. Jadi pastikan ini historical balancing kode 3099 ini 0. Ya, kalau sudah ini sudah 0 dan nilai sebesar sudah 0, kita klik rekam. Oke, klik OK aja. Save. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita mengisi saldo awal piutang dagang. Nah, saldo awal piutang dagangnya caranya klik setting saldo awal piutang usaha atau piutang dagangnya. Klik baru. Ya, nama pelanggannya tadi toko smart komputer. Oke. 31 Desember 2020. Nomor invoice-nya
INV01. Nah, nomor PO nya tidak ada, nilai piutangnya adalah 17 juta. Oke, kalau sudah klik rekam. Oke, klik lagi baru. Nama pelanggannya adalah Toko Dunia Komputer. Ya, Toko Dunia Komputer, tanggalnya 31 Desember 2020. Nomor invoice-nya INV02. Purchase ordernya 0, ya, saldonya adalah 3 juta. Kalau sudah klik rekam. Oke, kalau sudah klik tutup. Nah, setelah itu kita mengisi saldo awal utang dagang. Klik setting, saldo awal hutang usaha total dagang, klik aja. Klik baru. Ya, nama pemasoknya adalah Eleven Komputer. Tanggalnya 31 Desember 2020. Nomor invoice-nya adalah INV03. Nomor PO-nya 0, nilai hutangnya adalah 30 juta. Oke, klik lagi baru. Nama pemasoknya adalah PT Tunas Abadi. Tanggalnya 31 Desember 2020. Invoice-nya INV04. Nomor personal, nilai hutangnya adalah 15 juta. Jadi kalian inputkan semua ya, 15 juta. Oke, kalau sudah klik rekam, ya, kalau sudah klik tutup. Oke, setelah semua, nah setelah itu kita mengisi data harta tetap. Nah, data harta tetap ini karena dia sebelumnya sudah membeli inventar harta tetap mobil atau kendaraan. Jadi cara mengisinya adalah klik data harta tetap, ya, klik baru. Namanya adalah di sini mobil, ya, mobil. Kelompoknya kita klik. Nah, kelompoknya belum ada, kita buat kendaraan. Kita buat di sini mobil, ya. Tabel penyusutannya, ya, media penyusutan garis lurus, tetap umur ekonomisnya mobil itu 8 tahun, ya. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, ya. Ini boleh di checklist. Oke, aset hartanya adalah kalian ketik di sini kendaraan karena mobil masuk kendaraan. Oke, akumulasi depresiasinya akumulasi kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan, klik. Nah, depresiasinya adalah biaya penyusutan kendaraan nih, atau kalau nggak ada biayanya atau bebannya tapi kodenya 5 atau 6 itu udah mewakili biaya tersebut. Klik OK. Kalau sudah, klik rekam. Ini sudah ada, klik OK. Tanggal belinya adalah 20 Agustus 2020. 20 Agustus 2020, klik OK. Harga belinya 105 juta. Oke, kalau sudah pastikan umurnya 8 tahun, klik hitung. Nah, nanti muncul dia langsung otomatis, ya, beban penyusutannya. Kalau sudah, klik rekam. Mungkin dia langsung masuk otomatis, ya. Kalau sudah, klik selesai. Nah, setelah itu kita buat satuan pengukuran barang. Nah, jadi caranya klik data-data, pilih satuan pengukuran. Nah, karena kita menjual laptop, jadi kita pakai satuannya unit. Ya, jadi kalau kalian misalnya ada satuan lain, boleh langsung diketik. Nah, di sini karena unit belum ada, klik buat baru. Ya, kodenya unit satuannya. Yang keterangannya kalau mau ketambahan boleh atau enggak juga boleh. Klik rekam. Muncul. Oke, klik selesai. Terus data kelompok barang, ya, caranya data-data kelompok produk, ya. Nah, di sini produk 1 diubah menjadi laptop. Nah, jadi boleh kalian buat baru, boleh juga mengedit juga boleh. Kalau saya edit aja laptop. Jadi yang kita jual ini kelompoknya laptop.
Jadi semua laptop nanti kita jual di sini. Nanti di sini otomatis berubah jadi laptop semua. Oke. Kalau sudah klik rekam, dia berubah. Kalau sudah klik selesai. Nah, data pajak. Nah, data pajak. Jadi di sini kita buat klik data pajak. Ya. Jadi kita menggunakan PPN. Klik baru. Kodenya PPN. Ya. Pajak pertambahan nilai, persentasenya 10%, tidak mengurangi HPP. Jadi akun belinya 15010. Nah, ini adalah pajak dibayar buka titipannya, akunnya, akun jualnya adalah 21080. 21080. Oke, utang pajak penjualan. Oke, kalau sudah klik rekam. Nah, nanti muncul PPN. Kalau sudah klik selesai. Setelah itu, kita mengisi data produk yang akan kita jual. Nah, mengisi data produk, ya, jadi caranya klik data-data, pilih data produk. Nah, di sini klik baru. Nah, kode barang kita jual adalah L01. Laptop Acer Aspire, laptop Acer Aspire 2.0. Satuan dasarnya adalah laptop itu unit, ya, kelompok barangnya laptop. Terus stok minimal. Nah, jadi kalau misalnya dia harus stok minimal, kita buat stok minimal 1. Ya, terus harga jualnya adalah 3.500.000. Nah, karena tadi ketentuannya kita pakai pajak, kita tambahkan PPN. Oke. Supplier utamanya adalah PT Eleven Computer. Ya, PT Eleven Computer. Klik. Oke, setelah ini kalian klik rekam. Nah, itu langsung muncul kode barang yang kita jual. Ya, begitu seterusnya, klik baru. Ya, kodenya L02. Deskripsinya laptop Toshiba C90. Satuan dasarnya adalah unit, kelompok barangnya ini laptop, stok minimalnya adalah 2, harga jualnya adalah 5 juta, pajaknya kita isi PPN, supplier utamanya adalah Tunas Abadi. Klik rekam. Oke, klik baru. 003 laptop Asus Slim, satuan dasarnya adalah unit, stok minimalnya 1, harganya 3.200.000, pajaknya adalah PPN, supplier utamanya PT Eleven Computer. Klik rekam. Oke, terusnya L04 laptop HP compact, HP compact, atau dasarnya unit, stok minimalnya 2, harga jual satuannya 4 juta. Ini ya, PT Eleven Computer. Oke, kalau sudah klik rekam. Nah, setelah itu klik selesai. Kita isikan terlebih dahulu saldo awal persediaan. Saldo awal persediaan caranya klik setting, pilih saldo awal persediaan. Ya, klik baru, kode barangnya L01. Ya, okekan, stok awalnya jumlahnya adalah 2, harganya adalah HPP-nya 3.300.000 atau harga pokok satuannya 3.300.000. Klik rekam. Ya, klik baru, L02.
Stok awalnya adalah 4, harga PP-nya atau harga satuannya 4 juta. Klik rekam, klik lagi baru, cari L03, stok awalnya adalah 3, harganya APP-nya 3 juta. Klik rekam, klik baru, awalnya 3.800.000. Oke, setelah semua klik tutup. Ya, tekan yes kalau pernyataan. Oke kan. Lanjut ke transaksi. Ya, transaksi pertama 1 Januari 2021 membayar gaji pegawai sebesar 2 juta secara tunai. Oke, langkahnya adalah buka akhirnya membayar gaji pegawai secara tunai. Nah, berarti klik kas dan bank, pilih kas keluar. Ya, kalau secara tunai berarti pada kas, ya. Nah, penerimanya adalah kalian di mana bagian bendahara. Oke kan, tanggalnya 1 Januari 2021, memonya adalah pembayaran gaji. Oke, kodenya beban gaji direksi dan karyawan. Nah, kodenya lihat 5 atau 6. Karena apa? Karena ini udah melambangkan beban atau biaya. Oke kan? Nominalnya adalah 2 juta. Oke, klik pada sebesar. Ya udah 2 juta. Tanggalnya udah. Oke, kalau sudah klik rekam. Oke, kalau sudah klik batal, kembali. 3 Januari membeli laptop, ya, HP compact sebanyak 3 unit, 3.300.000 secara kredit. Nah, di PT Eleven dengan termin. Nah, ini cara pembayarannya. Oke, berarti kalau membeli berarti klik pembelian, pilih penerimaan barang. Ya, nama pemasok tadi PT Eleven Komputer. Ya, tanggalnya tanggal 3 Januari. Oke, pembelian. Nah, yang karena ini kita membelinya secara kredit, berarti yang di checklist hanya di sini invoice. Oke, nomor barangnya kita beli laptop HP compact. Oke kan, kita beli ada 3 unit. Oke. Nah, syarat pembayarannya 3/10/30. Ini di sini. Tanggal penerimaannya sama, tanggal 3 Januari. Ya, syarat pembayarannya adalah hari diskonnya di sini adalah 10. Ya, 10. Jatuh temponya adalah 30. Diskonnya adalah 3. Ya. Oke, kalau sudah klik OK, 3/10/30. Bagian pembeliannya adalah si Ayu tadi. Oke. Nah, klik di sini, totalnya adalah 11.400.000. Oke ya, secara kredit. Udah, kalau sudah klik rekam. Oke. Klik batal. Oke. Terus 8 Januari membayar tagihan kebersihan dan keamanan via Bank BTN. Oke, berarti klik dan kas dan bank, pilih kas keluar, pilih di sini Bank BTN, ya. Karena di sini adalah untuk membayar tagihan kebersihan dan keamanan, berarti penerimanya bagian umum, ya, bagian umum. Tanggalnya adalah 8 Januari.
Januari membayar tagihan kebersihan dan keamanan. Kodenya cari di sini beban kebersihan dan keamanan, kodenya 6. Oke, 61061 sebesar 100.000. Kalau sudah klik di sebesar 100.000 via Bank BTN. Oke, kalau sudah klik rekam. Oke, klik batal kalau sudah. Terus 8 Januari kedua membeli laptop Asus Slim ya secara tunai dari Eleven Computer sebanyak 5 unit. Berarti klik pembelian, penerimaan barang ya, tetap pemasuknya PT Eleven Computer, tanggalnya tanggal 8 Januari. Nah, karena dia membelinya secara tunai, berarti yang dicek adalah invoice dan tunai. Oke, nomor barangnya tadi dia beli laptop Asus Slim sebanyak 5. Oke, sebanyak 5 ya. Dia membelinya tanggal 8 Agustus. Oke, 8 Agustus sebagai pembeliannya adalah si Ayu. Nah, klik di sini. Nah, totalnya adalah 15 juta. Nah, ingat kalau kita membeli tunai, dipastikan dulu tadi ini membelinya secara tunai. Nah, dipastikan dulu segitiga merah di total setelah pajak ini. Klik. Nah, pastikan dia kalau membeli tunai kas. Tapi kalau misalnya dia membeli via bank, berarti harus diganti akunnya bank. Oke, klik lanjutkan. Udah pasti, klik rekam. Oke, udah kosong, baru klik batal. Oke, tanggal 8 Januari ketiga, penerimaan pembayaran piutang dari Smart Computer 14 juta via Bank BTN. Nah, berarti kalau pembayaran piutang, pilih penjualan, pilih pembayaran piutang usaha, ya, via apa? Via Bank BTN. Pembayarannya via Bank BTN, pilih Bank BTN dari toko Smart Computer. Toko Smart Computer, pilih Smart Computer, tanggalnya tanggal 8 Januari ya, penerimaannya invoice-nya invoice INV 001 sebesar 14 juta. Jadi INV 01 ya, membayarnya ganti 14 juta. Oke, klik di sebesar. Kalau sudah, klik rekam. Oke, kalau sudah kosong, pilih batal. Oke, selanjutnya pembelian tanggal 9 Januari, pembelian motor Vario bekas sebanyak 1 unit sebesar 3 juta via Bank BTN pada PT Sinar Sentosa. Nah, karena kita ini untuk motor Vario ini untuk operasional kantor, bukan untuk dijual kembali. Ya, boleh kita pilih kas dan bank kas keluar, boleh juga, tapi kita tidak bisa menginputkan PT Sinar Sentosanya, perusahaan yang kita beli. Jadi lebih bagusnya kita klik pembelian, pilih penerimaan barang ya, nama pemasoknya PT Sinar Sentosa, jadi belum ada, kita buat baru, lanjutkan aja kodenya V03 PT Sinar Sentosa ya, vendor. Kalau mau diisi alamat, boleh diisi alamat. Kalau sudah, klik rekam, klik OK kan, tanggalnya 9 Januari. Oke, nah yang di checklist adalah invoice, jasa, dan kita membeli tunai. Kenapa jasa? Karena ini bukan untuk dijual kembali ya. Nah, deskripsi pesanannya adalah motor Vario ya 3 juta via Bank BTN. Kodenya motor Vario itu masuk kendaraan, diterimanya 1, harganya adalah 3 juta. Oke, klik di sini via Bank BTN. Jadi di sini kita lihat 3 juta via Bank BTN. Jadi klik di sini segitiga merahnya. Nah, ini kan kas nih, kita ganti via Bank BTN. Oke kan.
Lanjutkan. Di sini tanggal pengirimannya tanggal 9 Januari. Oke, bagian pembeliannya bagian si Ayu. Oke, kalau sudah, klik rekam, klik batal. Oke, setelah ini, karena ini kita menginput ada harta tetap, jadi kita harus mengisi data harta tetap. Klik data-data, pilih data harta tetap, ya, klik baru, namanya adalah motor vario, kelompoknya. Nah, karena ini motor, beda dengan tadi, kita buat baru, berarti kendaraan motor. Karena kenapa kita buat baru? Karena umurnya berbeda. Asetnya, hartanya sama, kendaraan, akumulasinya adalah akumulasi penyusutan kendaraan, depresiasinya adalah beban penyusutan kendaraan. Oke, kalau sudah, klik rekam. Oke, kendaraan motor 4 tahun. Tanggal belinya tadi tanggal 9 Januari. Harga belinya 3 juta. Oke, 4 tahun udah. Kalau sudah, klik rekam. Oke, muncul. Kalau sudah itu, klik selesai. Oke, tanggal 10 Januari dijual toko Dunia Komputer, ya, berupa laptop via Bank BTN, dikirim tanggal 11. Nah, jadi gini. Ini kita melakukan transaksi tanggal 10, tapi dia mengirimnya tanggal 11. Jadi caranya, klik penjualan, pilih sales order. Ya, kenapa pilih sales order? Karena kita transaksinya tanggal 10 dan dikirim tanggal 11. Oke, jadi dia order dulu. Ya, klik sales order, nama pelanggannya tadi Dunia Komputer. Dunia Komputer. Tanggalnya 10 Januari. Ya, oke. Nama barangnya laptop Acer Aspire. Ya, oke kan, sebanyak 2 unit, total 3.500.000. Oke. Terus tekan tab aja, ya. Terus laptop HP compact 4 unit. Terus laptop Toshiba C90 1 unit. Laptop Toshiba 1 unit. Oke. Tanggal pengantarannya tanggal 11. Semuanya si Ayu. Oke, pembayarannya belum tahu nanti. Ya, totalnya ada 30.800.000 via Bank BTN. Ya. Nah, jadi ini ya kita rekam. Oke, kalau sudah kosong, klik batal. Nah, terus kita transaksi tanggal berikutnya, tanggal 10, nggak ada lagi tanggal 11. Nah, tanggal 11 kan udah kita waktunya untuk mengirim pesanan yang sebelumnya. Nah, jadi caranya, klik penjualan, pilih pengiriman barang. Nah, nama pelanggannya yang tadi, toko Dunia Komputer. Nah, nomor SO-nya adalah SO001. Klik SO001. Ya, otomatis dia langsung muncul sendiri yang udah kita input tadi. Ya, tanggalnya, tanggal fakturnya tanggal 10, pengirimannya tanggal 10 Januari. Nah, ini yang checklist adalah invoice dan tunai karena dia membayarnya via Bank BTN.
tanggal pengirimannya tanggal 11. Oke, jangan lupa di sini klik segitiga merahnya, pilih Bank BTN. Nah, oke, lanjutkan. Oke ya, kalau sudah klik rekam. Oke, klik batal. Selanjutnya, membeli laptop PT pada Global Center. Nah, jadi kalau membeli berarti pembelian, penerimaan barang, ya nama pemasaran Global Center. Global Center belum ada, jadi kita buat baru V04 PT Global Center vendor company. Kalau mau diisi alamat, boleh isi di alamat, terus klik rekam. Oke, klik OK. Tanggalnya tanggal 12 Januari. 12 Januari. Oke kan. Nah, yang di checklist adalah invoice dan oh, dia belinya secara kredit tapi ada uang muka, berarti ini tunainya nggak usah. Invoice ini wajib di checklist kalau untuk misalnya yang mau kita jual atau mau kita beli itu adalah berkaitan dengan barang yang akan kita jual, ya memang usaha kita menjual itu, maksudnya seperti itu. Oke, tanggal pengirimannya tanggal 12 Januari. Lagi pembeliannya si Ayu. Syarat pembayarannya 3/10/30. Nanti hari diskonnya 10, temponya 30, diskonnya 3%, dan elektronik kosong. Oke kan. Nah, karena di sini dia ada uang muka via Bank BTN, berarti kita harus klik di uang muka 1 juta via Bank BTN. Jadi klik segitiga ini, pastikan dia membayar via Bank BTN. Oke kan. Ya, sorry, dia membeli apa tadi? Membeli laptop HP compact. Laptop HP compact ya sebanyak 5 unit. Oke. Terus laptop HP Toshiba C90 6 unit. 6 unit. Oke, biayanya 43 juta, dan sudah kita buang muka tadi seperti tadi 1 juta. Kalau sudah, klik rekam, nanti ada muncul konfirmasi uang muka ya 1 juta dari PT Global Center. Oke, klik rekam. Oke, kalau sudah kosong, klik batal. Transaksi berikutnya tanggal 17, membayar hutang ya PT Tunas Abadi dengan invoice NV04 sebesar 15 juta. Jadi kalau hutang, klik pembelian, pembayaran utang usaha. Nah, tadi kita bayarnya via apa? Via Bank BTN, berarti pilih Bank BTN yang diterima untuk Tunas Abadi di NV04. Tunas Abadi. Oke. Tanggalnya tanggal 17 Januari. Oke, di NV04 sebesar kita 15 juta ya, berarti memang 15 juta. Oke, kalau sudah, klik di sini sebesar 15 juta, klik rekam. Udah kosong, di klik batal. 18 Januari terjadi retur penjualan. Nah ya, jadi retur penjualan itu dikarenakan bisa terjadi barang itu rusak atau ada cacat barang yang barangnya. Jadi atas pengiriman tanggal 12 dari toko Dunia Komputer nomor SIO SF001 dan HP Komtek. Ya, jadi klik penjualan, pilih retur penjualan. Oke, nama pelanggannya tadi
dunia komputer, toko dunia komputer, nomor SO nya S001. Oke, S001, oke kan. Nah, tanggalnya 18 Januari. Oke, bayarnya via Bank BTN. Nah, invoice-nya di checklist. Barang yang di retur adalah laptop HP compact sebanyak 1 unit. Retur HP compact sebanyak 1 unit. Klik HP compact 1 unit. Ya. Oke, total setelah pajaknya diklik di sini total 4.400.000. Ya. Terus di sini kita bayar tadi via Bank BTN. Oke, retur Bank BTN kita bayarkan. Oke, kalau sudah klik rekam. Oke, sorry, invoice-nya dihilangkan. Ya, seharusnya ini invoice-nya di checklist karena ini versi pendidikan, jadi tidak bisa. Klik rekam, hilang, klik batal. Tanggal 21 membayar hutang pada PT Eleven. Berarti klik pembelian, pilih pembayaran utang usaha. Ya, utangnya via Bank BTN, berarti pilih Bank BTN, PT Eleven Komputer. Ya, tanggalnya 21 Januari. 21 Januari. Nomor invoice-nya adalah INV 03 sebesar 5 juta. INV 03 sebesar 5 juta. Klik di sebesar. Oke, kalau sudah klik rekam. Ya, klik batal. Tanggal 22 Januari, pemilik menyetorkan uang modal tambahan via Bank BTN sebesar 20 juta. Oke, jadi klik dan kas dan bank, pilih kas masuk, ya, Bank BTN, ya, dari pemilik usaha perusahaan. Oke, tanggal 22 Januari. 22 Januari. Oke, setoran tambahan, keterangannya setoran tambahan dari pemilik usaha. Kodenya karena ini untuk modal, setoran tambahan berarti cari modal, atau kalian ketikkan aja di sini modal juga bisa. Modal. Nah, modal di setor. Oke, sebesar 20 juta. Klik pada sebesar 20 juta. Oke, kalau sudah klik rekam. Sudah kosong, klik batal. Oke, dijual kepada toko dunia komputer berupa laptop Toshiba C90 secara kredit. Nah, jadi kita penjualan, pilih pengiriman barang. Toko dunia komputer tanggal 25 Januari. Dunia komputer 25 Januari. Oke, lihat di sini secara kredit. Ya, secara kredit berarti di checklist invoice saja, tunainya nggak usah. Kita jual laptop Toshiba C90. Oke, kita jual 4. Oke, terus Asus Slim 4 unit juga. 4 unit. Oke, tanggal pengirimannya sama 25 Januari. Salesman-nya Ayu. Ya, term pembayarannya sama 3/9/30. 10.33.
Oke, 36 juta. Oke, secara kredit kalau sudah klik rekam. Oke, klik batal. Sudah kosong. Terus selanjutnya penerimaan piutang dari PT Dunia Komputer. Oke, penjualan, pilih pembayaran piutang ya dari via Bank BTN. Via Bank BTN dari Toko Dunia Komputer tanggal 27. Oke. Nomor invoice-nya adalah 0002. Oke nih. Oke. Nah, jadi di sini dapat diskon. Kenapa dapat diskon? Jadi kita lihat di sini dia ini tadi dia menjual ke Dunia Komputer tanggal 25. Jadi kan dia menjual secara kredit dengan termin 3/10/30. Nah, di sini sebelum 10 hari dia sudah membayar. Nah, berarti didapat potongan diskon sebesar 3%. Makanya dia harus membayar 34.997.600 ya. Nih. Seharusnya dia 36 juta. Tapi karena dia membayar lebih cepat ya, kurang daripada 10 hari, maka dia dapat 3%. Oke, klik bisa besar. Oke, klik rekam. Klik batal. Oke, dijual pada pelanggan laptop HP compact 1 unit secara tunai. Oke, penjualan, pengiriman barang. Oke, pilih pelanggan umum. Oke, tanggalnya 29 Januari. Oke, invoice dan tunai. Sekali lagi ya, kenapa invoice? Karena ini barang yang akan kita jual, terus kita checklist invoice-nya. Dan tunai karena dibayar secara tunai. Tadi laptop HP compact 1 unit. Oke, tanggal pengirimannya 29. Salesman-nya si Ayu. Oke, ini totalnya 4.400.000 karena termasuk pajak. Nah, kita klik di sini. Ya, karena dia tunai berarti harus pada kas. Klik lanjutkan. Klik rekam. Oke, sudah kosong, klik batal. Oke, selanjutnya dijual Toko Dunia Komputer berupa laptop HP compact sebanyak 3 unit. 3 unit dan mendapat diskon 5% dikarenakan membeli secara tunai. Oke, jadi ada ketentuan dia dapat diskon dari 5%. Mungkin lagi ada promo. Ya, oke. Berarti penjualan, pengiriman barang, Dunia Komputer. Oke, tanggal 30 Januari. Oke, invoice dan tunai tadi. Dia menjual HP compact sebanyak 3 unit. Sebanyak 3 unit ya, harga 5 juta. Nah, dapat diskon 5% ketentuannya. Oke, dapat 5%. Kirim tanggal 30 Januari. Bagian bikinnya si Ayu. Klik. Oke, harga jual setelah diskon di bawah harga pokok. Nah, jadi memang dia ini ada promo, jadi dari harga beli ya dijualnya nggak apa-apa, klik OK kan aja. Oke, ini penting ada peringatan. Kalau sudah, klik rekam. Oke ya, 31 Januari membayar tagihan listrik sebesar 500.000 via Bank BTN. Batal dulu. Kas dan bank, pilih kas keluar via Bank BTN. Ya, membayar tagihan listrik mungkin umum. Oke, tanggal 31 Januari.
tagihan listrik. Oke, sebesar 500.000. Berarti cari listrik. Nah, listrik dan telepon kode 6 tuh udah termasuk beban. Oke, nilainya 500.000. Oke, klik sini, klik rekam. Oke, nah 31 Januari dilakukan jurnal pensiun terhadap sewa kantor yang telah dibayar 1 tahun pada 2020 sebesar 3 juta selama 1 tahun. Lakukan penyesuaian saja terhadap bulan Januari 2021. Nah, jadi kita udah menyewa 3 juta sewa kantor. Nah, tetapi kita lakukan jurnal penyesuaian karena kita kan makainya cuma 1 bulan. Jadi caranya, ini klik batal, klik buku besar, pilih transaksi jurnal umum. Oke, ya tanggalnya kalau jurnal penyesuaian tetap akhir bulan 31. Ya, jurnal penyesuaian sewa kantor. Kodenya adalah beban sewa. Ketik aja di sini beban sewa, ya, kodenya kode 6. Nah, jadi dapat nominalnya adalah 3 juta dibagi 12. Nah, boleh kalian cari nanti kenapa dia dibagi 12. Alasannya karena ini dia tadi menyewanya selama 1 tahun, ya, jadi dibagi 12 hasilnya adalah 250.000 per bulannya. Ini berarti kalian ketik di sini debitnya 250.000. Oke, klik tombol tab aja. Ya, nah terus ininya adalah sewa dibayar di muka, ratingnya adalah sewa, tap aja. Oke, 250.000. Oke, klik rekam. Oke, selesai, klik batal. Nah, oke, udah selesai transaksi kita, ya. Jurnal penyesuaian ini udah dibuat tanggal 31. Nah, sebelum kita lakukan tutup buku, lebih baiknya kita backup. Nah, klik backup, klik file, pilih backup data. Kenapa kita lakukan backup? Karena untuk mengantisipasi kalau misalnya ada kesalahan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kalau misalnya nggak kita backup, kita tutup buku, kita nggak bisa mengkoreksi, ya, mengkoreksi kesalahan kita di mana. Jadi ini kita simpan lokasinya, ya, simpan di penyimpanan kalian masing-masing, sama bintangnya dihapus, kasih dengan tanggal kita simpan 31 Januari, ya, 31 Januari 2021. Kasih nama IP komputer. Nah, dia formatnya GBK karena backup. Oke, save. Oke, klik lanjutkan. Oke, semakin banyak data yang kita input, semakin lama dia backup. Jadi alasannya kenapa kita backup, karena untuk mengantisipasi kalau misalnya ada kesalahan. Oke, sudah membackup. Kita tunggu saja. Ya, oke, telah selesai. Sudah itu baru kita tutup buku, pilih tutup buku akhir bulan. Ya, maka Anda terlebih dahulu sebelum tutup buku ini, backup data Anda tulis tutup buku ini. Nah, jadi dia menyarankan tutup buku sudah. Lanjut jawab yes. Oke, ini kita klik proses. Ya, oke kan. Ya, lanjutkan proses perhitungan bulan Januari, yes. Oke. Nah, kalau sudah selesai, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik laporan. Nah, kita lihat
laporan keuangan, ya kita lihat neracanya. Kita lihat neraca standar, ya bulan Januari, transaksi kita bulan Januari, klik OK kan. Nah jadi ini laporan keuangan kita, ya ini kasnya 50.750, bank BTN nya, ya saldo di bank, piutang dagangnya berapa, persediaan laptop, sewa dibayar di muka, kendaraan, ya hutang dagang, hutang bank, modal stok, total. Jadi total harta dia 262 juta. Oke, ya ini modalnya sih. Oke, kalau sudah klik close, kita lihat kembali tetap laporan keuangan, pilih laba rugi standar. Oke, pilih Januari hingga Januari 2021. Oke kan. Nah, penjualan laptop 76.200.000, potongan penjualan karena diskon tadi. HPP-nya, ya ini biaya-biayanya, total laba rugi kotornya 6.117.000. Ini biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi dia dapat laba bersih 2.111.350.000. Ya ini per bulan Januari 2021. Oke. Nah, ya. Nah, jadi masih banyak lagi di sini. Kalian mau lihat atau mau lihat penjualan, rangkuman penjualan atau penjualan sederhana, nah bisa di sini ya, klik penjualan, ya klikkan aja hingga 31 Januari. Oke, jawab semua aja pelanggannya. Nah jadi sini, oh sorry, oh iya, tanggalnya salah. Oke. Klik penjualan sederhana, tanggalnya 1 Januari sampai 31 Januari. Oke kan. Nah, ini yang data penjualan kita. Ya, ke siapa-siapa aja nanti bisa lihat di sini. Kalau mau klik pembelian, ya klik pembelian, ya pembelian sederhana, ya semua aja. Kalau misalnya mau dilihat, ya 31 Januari, tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Ya kita beli sama siapa aja, nama pemasoknya di sini. Oke ya, cukup sekian penjelasan saya mengenai Zahir Accounting. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.